got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Viviani. Saya dari IATD dengan NIM 53020220060. Ini memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi. Di sini saya ditugaskan untuk membuat podcast. Di sini saya mengangkat tema yaitu tentang kepemimpinan di era milenial. Di sini saya mendatangkan pembicara yaitu Mbak Siva Maulani. Beliau dari Prodi Hukum Keluarga Islam dan beliau juga Ketua Mahad Putri UIN Salatiga. Nah, menurut Mbak Siva sendiri, adakah gaya kepemimpinan yang ideal menurut Anda? Untuk gaya kepemimpinan itu kan ada banyak yang macam-macamnya, ada yang otoriter dan lain sebagainya. Nah, menurut saya sendiri gaya kepemimpinan yang emang ideal untuk dijadikan sebagai dasar bagi para pemimpin itu ada 2. Yang pertama yang karismatik dan juga demokratis. Jadi untuk karismatik itu adanya sebuah keunggulan dari kepemimpinan dari pemimpinnya itu baik dari segi kecerdasannya, attitude-nya, terus bagaimana dia cara membangunnya itu baik. Kemudian intinya dari anggota-anggotanya itu mengunggulkan dia dari segi karismatiknya. Kemudian dari segi yang kedua itu demokratis. Demokratis itu otomatis nanti ketika ada menerima aspirasi dari anggota-anggotanya gitu. Jadi ketika 2 gaya kepemimpinan ini itu disatukan, itu insya Allah menurut saya itu dapat menjadi pemimpin yang ideal. Untuk yang selanjutnya itu bagaimana jika Anda sebagai ketua itu terdapat konflik atau memiliki konflik perseorangan dari mbaknya sendiri, itu cara menangani gimana? Ketika saya punya konflik terus di sini sebagai pemimpin di sini satu aja yang emang saya harus lakukan itu kontrol diri. Jadi apapun yang saya alami, baik itu sedih, marah dan sebagainya, kalau semisal bisa yang namanya kontrol diri, itu tidak akan berdampak pada sesuatu yang lain, tidak akan berdampak pada baik program kerja, anggota. Karena ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, otomatis ketika kita dalam keadaan marah, ada sesuatu misal laporan-laporan dari anggotanya, itu tentu akan berdampak nanti ya mungkin ada miskomunikasi dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh. Jadi kontrol diri itu memang sangat berpengaruh. Nah, kalau itu tadi kan jika konfliknya perseorangan itu untuk mbaknya sendiri. Tapi kalau jika itu perselisihan antara anggota dan timnya mbaknya. Oke, perselisihan antar anggota itu kan banyak sekali ya, banyak sekali terjadi. Dan ketika memang di posisi sebagai pemimpin, memang ketika di sini itu harus yang namanya memahami anggota. Semua anggota itu harus dipahami. Jadi kita tahu karakteristik masing-masing. Ketika ada misalnya kedua belah pihak, satu pro satu kontra, itu yang pertama ketika dalam lagi panas-panasnya itu jangan langsung emang kita panggil atau dan sebagainya, tapi biarkan pikiran mereka itu dingin terlebih dahulu. Kemudian serap pendapat-pendapat dari keduanya, itu jangan pilih kasih, jangan kita membandingkan di sini membandingkan seperti ini, di sana membandingkan seperti ini. Terus jadi kita itu bersifat netral, tidak sependapat sama 1, 2. Intinya itu sih. Terus juga bangun komunikasi 2 arah antara kita sama anggota. Jadi ketika ada sesuatu anggota ada permasalahan, itu kita bisa entah itu walaupun tidak menyelesaikan, minimal kita mengetahui dan mengasihkan saran-saran. Selanjutnya itu juga apakah menurut Mbak Syifa itu ada keahlian seorang pemimpin yang paling krusial? Oke, keahlian seorang pemimpin yang paling krusial itu kontrol diri. Berarti sama dengan hampir sama dengan cara menanggapi mengatasi konflik yang kita alami sendiri gitu sebagai pemimpin ya. Yang pertama itu kontrol diri, sama yang kedua bisa mempengaruhi. Pengaruh itu mungkin kita ketika mendengar kata pengaruh itu ada buruk, pengaruh buruk. Tapi ketika sebagai seorang pemimpin, namanya juga pemimpin itu seorang yang bisa mempengaruhi anggotanya. Nah, pengaruh di sini ketika kita menyampaikan sesuatu mungkin diperhatikan, didengarkan.
juga ketika kita memerintahkan atau meminta untuk bekerja sama, itu teman-teman yang lain itu juga ayo gitu. Jadi pengaruh itu sangat berpengaruh juga terhadap kepemimpinan, juga yang pertama tadi kontrol diri. Nah, tapi mbaknya kan dulu sudah pernah mungkin jadi bawahan, sekarang kan jadi pemimpin ya atau ketua menteri. Nah, menurut Mbak Syifa, itu lebih suka menjadi pemimpin atau yang dipimpin? Oke, untuk keduanya itu sebenarnya tergantung pada situasinya. Yang mana kalau semisal di luar dari pertanyaan yang akan disampaikan, entah itu sebagai pemimpin dan entah itu sebagai yang dipimpin, itu prinsip saya adalah bekerja sama. Jadi ketika misal saya jadi seorang pemimpin, saya tidak akan menganggap teman-teman itu sebagai bawahan, anggota dan sebagainya, tapi menganggap sebagai partner kerja saya, di mana ketika seorang partner saya ada punya kesalahan, itu diingatkan. Dan ketika saya misal kurang, intinya saling mengingatkan dan kita kerja bareng-bareng. Aku butuh mereka butuh aku. Gitu. Jadi misal seorang pemimpin. Jadi bagaimanapun posisinya, sebenarnya saya suka dua-duanya dan tergantung juga situasinya. Namun ketika pemimpin itu kan lebih besar pengaruhnya. Ketika kita menjadi seorang yang dipimpin tak bisa oleh seorang yang dipimpin, yang pemimpinnya itu tidak bisa mempengaruhi atau tidak mungkin kurang disukai, itu mungkin agak ada pikiran mending saya jadi pemimpin gitu. Tapi kalau semisal udah baik, kita bisa meniru hal-hal baik yang ada di pemimpin itu. Jadi apapun intinya kita gunakan semuanya itu, pola pikir kita itu bukan pemimpin sama yang dipimpin, tapi partner semuanya. Oke, sebagai closingan nih Mbak, mau dong tips atau strategi yang terbaik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi anggota tim. Oke, untuk meningkatkan kompetensi semua anggota tim ya, yang pertama bangun komunikasi dua arah. Jangan kita cuma misal bilangin nyuruh itu tanpa kita mengetahui dari mereka itu maunya seperti apa, itu harus dibangun komunikasinya. Yang kedua, kita tahu enggak semua sih, intinya karakteristik dari anggota kita. Jadi kita mengetahui ketika kita melakukan sesuatu dan ternyata tidak disukai sama anggotanya, itu kita tahu. Jadi intinya pahami semua karakteristiknya, sehingga kita ketika mau melakukan sesuatu, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Soalnya masing-masing karakteristik kan berbeda. Cara mereka menanggapin apa yang kita sampaikan juga berbeda. Jadi pahami itu sama bangun komunikasi dua arah. Oke, baik, terima kasih Mbak Syifa atas waktunya. Jadi bisa diambil kesimpulan itu kita itu sebagai pemimpin itu juga harus bisa mengontrol diri, terus juga harus seimbang antara anggota tim. Semua itu kan sama ya Mbak ya, nggak ada yang lebih menonjol ya, walaupun memang mungkin di setiap tim itu atau di anggota itu ada keahliannya masing-masing, tapi pasti semua itu memiliki keahlian walaupun tidak sama. Dan terus juga harus bisa memahami